Halo, salam jumpa lagi bersama saya di Schroders Monthly Market Review. Di bulan Agustus kemarin, indeks IHSG ditutup positif 1,3% month on month, dan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun dari 6,3% menjadi 6,1%. Kalau kita melihat secara flow dana asing, investor asing membukukan inflow ke pasar saham sebesar 4,5 triliun rupiah dan inflow ke pasar obligasi sebesar 15 triliun rupiah. Kalau kita melihat equity market kita memang dimulai positif di bulan Agustus yang didorong oleh excitement akan listingnya Bukalapak, perusahaan tech unicorn pertama di Indonesia yang listing di bursa. Namun demikian memang di beberapa hari kemudian terjadi sell down di sektor teknologi yang didrive oleh investor retail profit taking. Hal ini juga coupled dengan kekhawatiran investor global akan potential Fed tapering di akhir tahun 2021. Namun demikian The Fed mengatakan bahwa kenaikan suku bunga baru akan terjadi paling cepat di tahun 2023. Kalau kita melihat secara kasus COVID harian di Indonesia sudah turun juga, dari sebelumnya sekitar 50 ribuan kasus per hari menjadi sekitar 10 ribuan kasus per hari pada saat ini. Infection rate kita juga sudah turun di sekitar 5% untuk Jakarta dan 15% untuk nationwide Indonesia. Vaccination pace kita terus naik, sekarang udah sampai 1,1 juta dosis per hari. Hal ini didorong oleh kedatangan vaksin-vaksin baru. Di bulan lalu ada vaksin baru yang datang, yaitu vaksin Moderna dan juga Pfizer dari Amerika. Lalu kalau kita melihat data GDP growth di second quarter 2021 kemarin, memang ditunjukkan penguatan 7,07% year on year di second quarter. Ini didorong oleh recovery oleh consumption, investment, dan juga net export yang dimana disupport oleh kuatnya harga komoditas pada saat ini. Kalau kita melihat bond market juga sentimennya positif, result juga oke. Ini didorong oleh pemangkasan pajak untuk kupon fixed income untuk investor asing, sehingga ini juga menstimulate demand untuk sun kita oleh investor. Jadi kalau kita melihat partisipasi foreign di lelang sun kita juga terus naik di bulan lalu, dan ini menjadi positif dan mendorong ke bawah yield obligasi pemerintah kita. Kalau kita melihat RAPBN tahun 2022 yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, ini juga menunjukkan ambisi pemerintah untuk menurunkan budget defisit kita ke bawah 3% by tahun 2023, sehingga ini juga menjadi sentimen positif untuk bond market. Lalu bagaimana view kita? Kita long term masih positif untuk equity market on the back of reform story yang masih intact, potential listing of new ekonomi dan juga teknologi stocks, dan kita melihat juga secara valuasi Indonesia masih lagging dibandingkan negara-negara tetangga. Namun demikian kita juga perlu memperhatikan keadaan fiskal pemerintah, karena pada saat ini memang menunjukkan fiscal room untuk pemerintah ini sangat kecil untuk government stimulate potential growth untuk di tahun-tahun kemudian. Hal satu lagi yang kita perlu perhatikan adalah kebijakan The Fed akan tapering yang juga bisa berdampak ke pergerakan currency dan juga equity market kita. Untuk bond market kita view-nya neutral, di mana kita melihat downside juga sudah cukup limited, namun kita melihat fiscal headwinds ini menjadi limit untuk upside di fixed income. Tapi kalau kita melihat ambisi pemerintah di RAPBN 2022, ini bisa menjadi katalis positif untuk bond market kita. Sama dengan equity market, kita juga harus memperhatikan rencana dan kebijakan akan The Fed untuk tapering dan tightening monetary policy mereka. Sekian untuk Schroders Monthly Market Review di bulan ini, sampai jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih.